Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Yesika Sumarno dengan NIM 432210132 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menginput tabulasi data primer dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS dan menguji data primer tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Yuk disimak videonya. Baik, di sini sudah saya siapkan data primer yang saya lakukan melalui kuesioner dengan judul Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji kualitas data primer ini yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya pertanyaan di kuesioner, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner dikatakan reliable, serta untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dalam suatu kuesioner. Oke, sekarang bisa kita lihat di sini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama untuk X1 di sini ada pengetahuan perpajakan, dan variabel independen yang kedua untuk X2 di sini ada sanksi perpajakan. Dan untuk variabel dependennya yaitu variabel Y di sini ada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sini saya sudah merekap ada 25 responden yang sudah menjawab kuesioner yang saya sebarkan melalui Google Form. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik ke variabel view. Lalu kita isi pada kolom name ini menjadi X1 yang pertama, X1 kedua, X1 ketiga, X1 keempat, X1 kelima, dan total X1. Setelah itu, kita lanjutkan lagi dengan mengisi menjadi X2 yang ke-1, X2 yang kedua, X2 yang ketiga, X2 yang keempat, X2 yang kelima, dan total X2. Selanjutnya untuk variabel Y kita isi dengan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan total Y. Setelah itu kita lihat pada kolom desimal, ini kita ubah semuanya menjadi 0. Nah, jika sudah, kemudian kita beralih ke kolom label. Untuk kolom label ini, di total X1 akan saya isikan menjadi variabel X1 milik saya, yaitu pengetahuan perpajakan. Kemudian di total X2 akan saya isi dengan variabel X2, yaitu sanksi perpajakan. Kemudian untuk total Y akan saya isi dengan variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah itu kita beralih ke kolom measure. Ini kita ubah semuanya menjadi ordinal.
Nah, jika sudah selesai, kita input kuesionernya yang dari Microsoft Excel ke data view. Lalu kita kembali ke Microsoft Excel. Ini kita copy dari sini sampai sini ya. Kita copy, lalu kita input ke dalam aplikasi SPSS. Ini kita klik paste. Nah, jika sudah semua, maka di sini kita pastikan bahwa terdapat 25 responden. Selanjutnya, kita akan lakukan uji validitas pada variabel X1 terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu kita pilih Bitrate. Nah, pada tampilan ini, kita pindahkan X1 sampai total X1 ke kolom variabel. Jika sudah, lalu kita klik OK. Maka akan keluar tampak seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2. Ini kita klik reset, kemudian kita masukkan variabel X2 ke kolom variables. Jika sudah, lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali hal yang sama untuk variabel Y-nya. Ini kita klik reset terlebih dahulu, kemudian kita masukkan variabel Y-nya ke dalam kolom items. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut dengan uji reliabilitas, yaitu dengan cara klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian kita pilih Reliability Analysis. Jika sudah keluar tampilan seperti ini, maka kita pindahkan seluruh variabel X1 ke dalam kolom items. Jika sudah dipindahkan, lalu kita klik statistik, kemudian kita checklist scale if item deleted, lalu kita klik continue, terus kita klik OK. Maka akan tampil output seperti ini. Lalu, kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2. Kita klik Analyze, kita pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Ini kita klik reset, lalu kita masukkan variabel X2-nya ke kolom items. Jika sudah, kita klik statistik, lalu kita checklist scale if item deleted, kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan kembali untuk variabel Y-nya. Ini kita reset, kemudian kita masukkan kembali variabel Y-nya ke dalam kolom items. Lalu kita klik statistik, kita checklist scale if item deleted, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapat lihat hasil output uji reliabilitasnya seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, yaitu kita lihat hasil dari uji validitas yang sudah kita lakukan tadi
Di sini saya akan ambil contoh X1 yang mana berlaku sama untuk X2 dan Y. Di sini kita lihat untuk N-nya itu ada 25 responden, maka dapat dikatakan valid. Kemudian, uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik Pearson correlation. Kriteria keputusan valid item questionnaire ini dinyatakan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan cara untuk menghitung R tabel adalah mengurangi jumlah N dengan 2. Berarti N di sini yaitu 25 dikurangi 2, maka hasilnya 23. Lalu kita langsung saja lihat ke R tabel. Nah, kita lihat pada angka 23, ini menghasilkan nilai sebesar 0,3365. Oke, kita kembali ke SPSS-nya. Kemudian kita bandingkan. Di sini kita lihat bahwa R hitungnya untuk di variabel X1 itu diperoleh sebesar nilai 0,267, yang mana ini nilainya itu lebih kecil daripada R tabelnya yang sebesar 0,3365. Maka ini dapat dikatakan tidak valid. Kemudian ini nilainya sebesar 0,718, maka ini dapat dikatakan valid karena nilainya lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,3365. Ini juga valid. Ini tidak valid karena lebih kecil dari R hitungnya. Dari R tabelnya. Ini valid. Kemudian kita lihat di variabel X2-nya. Ini valid karena 0,409 lebih besar daripada nilai R tabelnya. Ini valid, ini juga valid, ini juga valid, ini juga valid. Kemudian kita lanjut ke variabel Y-nya. Kita lihat, ini juga valid. Ini valid karena lebih besar daripada nilai R tabelnya. Ini juga valid, dan ini valid. Oke, selanjutnya mari kita lihat output dari uji reliabilitas yang sudah kita lakukan tadi. Pada penelitian ini, reliabilitas instrumennya yang digunakan itu dinilai melalui besaran koefisien Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 atau 0,7, maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliable atau handal dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita lihat pada tabel reliability statistik untuk variabel X1 menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya ini diperoleh sebesar 0,279, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,6 atau 0,7, maka dapat dikatakan ini tidak reliable. Kemudian kita lihat ke tabel reliability statistik untuk variabel X2. Di sini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya itu diperoleh sebesar 0,770, yang mana lebih besar dari 0,6 atau 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, kita lihat pada tabel reliability statistik untuk variabel Y. Di sini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya ini diperoleh sebesar 0,765, yang mana lebih besar dari 0,6 atau 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Nah, itu saja karena kita sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada tabulasi data primer. Kita bisa langsung saja save output ini dengan klik file, lalu kita klik save as. Nah, kita beri nama. Di sini saya akan beri nama output data primer. Kemudian nama saya. Kemudian NIM saya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja klik save. Selesai.